TK Karya Anggrek ini. Baik Bapak Ibu, untuk sosialisasi PPDB ini kami rekam ya Bapak Ibu, jadi nanti terakhir akan kami unggah. Kalau Bapak Ibu masih ada yang bingung bisa melihat rekamannya, nanti akan kami share linknya kalau Bapak Ibu mengendaki melihat lagi dari rekaman PPDB ini. Untuk kelancaran bersama, mohon maaf kami mute all sehingga yang aktif mic-nya hanya di sini. Nanti kalau sudah mulai tanya jawab, bagi yang menghendaki bertanya bisa di-unmute mic-nya. Bagi yang menghendaki tanya jawab bisa di-unmute mic-nya. Ini contohnya Bapak Ibu kenapa kami harus minta izin ke Bapak Ibu untuk mute, karena kalau tidak di mute all nanti suaranya campur-campur Bapak Ibu. Gitu nggih. Jadi kita mulai saja Bapak Ibu untuk sosialisasi PPDB ini. Ini mohon maaf saya mute all dulu nggih Bapak Ibu. Informasi juga Vicon ini kami rekam, nanti kalau ada jadi mohon izinnya ke Bapak Ibu, Vicon ini kami rekam, nanti jika Bapak Ibu membutuhkan filenya, nanti akan kami bagi, paling kami upload ke YouTube sehingga bisa buat belajar bersama. Ini mohon maaf kami mute all lagi. Baik Bapak Ibu, untuk yang persyaratan calon peserta didik baru, ini berdasarkan permen, untuk TK berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A dan berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelompok B. Mohon maaf saya keluar dulu untuk mute yang masih mic-nya terbuka Bapak Ibu. Mohon bantuannya mic-nya dimatikan nggih, saya matikan nggih. Biar lancar semua Bapak Ibu. Suaranya tidak terjadi feedback. Baik, mohon maaf ini harus kami mute biar suara kita enak dengernya. Nanti Bapak Ibu ketika sesi tanya jawab bisa di-unmute mic-nya. Kami akan satu persatu kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami ulangi lagi nggih. Jadi dari permen, kalau dari permen, persyaratan calon peserta didik baru untuk TK berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A dan berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelompok B. Lalu untuk SD, kelas 1 SD, berusia 7 sampai 12 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik
yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Dewan Guru Sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk TK itu jalurnya hanya satu jalur, jalurnya jalur zonasi. TK itu nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah jalur yang digunakan di SD. Jalur yang digunakan di SD ada 3 buah, yaitu yang pertama adalah jalur zonasi, kuotanya 80%, jalur afirmasi 15%, lalu jalur perpindahan orang tua atau wali itu 5%. Kami ulangi lagi, untuk jalur PPDB di SD terdiri dari jalur zonasi 80%, afirmasi 15%, lalu perpindahan orang tua atau wali 5%. Nah, untuk jalur zonasi adalah diperuntukkan bagi yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sampai dengan diterbitkannya surat keterangan domisili. Memprioritaskan yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal. Lalu untuk afirmasi, ini diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu. Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Lalu untuk jalur perpindahan orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan, dapat digunakan untuk anak guru. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, yang poin nomor 2 adalah jika anak guru tugasnya di Kecamatan Gerabak, rumahnya ada di Secang, karena sekaligus berangkat bersama orang tuanya, maka boleh sekolah di Gerabak. Itu nanti menggunakan perpindahan orang tua atau wali. Ini untuk yang orang tuanya bapak atau ibu guru. Lalu persyaratan dan jadwal pendaftaran Bapak Ibu, kalau yang tadi adalah versinya permen, maka ini adalah sudah diturunkan di perbubnya. Untuk TK berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk A, 5 sampai 6 tahun untuk kelompok B, memiliki kartu keluarga, memiliki akta kelahiran. Jika sampai saat pendaftaran itu kok belum memiliki akte kelahiran, tetap diterima, tetapi orang tua atau wali wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan melengkapi. Nah, kenapa kok untuk kartu keluarga dan akte kelahiran dibutuhkan Bapak Ibu? Karena data-data dari Dapodik juga disinkronkan dengan data kependudukan. Lalu data di Dapodik juga membutuhkan, yang sekarang di Dapodik itu membutuhkan nomor induk kependudukan NIK, lalu nomor KK, itu berarti jelas harus punya kartu keluarga. Lalu yang kedua kaitannya dengan akte kelahiran, di Dapodik juga mengisikan data nomor registrasi akte kelahiran. Nah,
Jadi kalau belum memiliki KK atau akte kelahiran tetap boleh diproses selama proses PPDB, tetap boleh mendaftar. Kalau memenuhi syarat ya silahkan diterima, tetapi tetap ada surat pernyataan sanggup melengkapi. Ini karena di kemudian hari pasti surat-surat ini juga dibutuhkan. Lalu jadwal pelaksanaannya Bapak Ibu, untuk pendaftaran tanggal 8 sampai 11 Juni 2020, analisisnya tanggal 12 Juni, pengumuman tanggal 13 Juni, daftar ulang 15 sampai 18 Juni, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2020. Ini untuk jadwal yang TK. Jadwal TK, SD, dan SMP nanti sama Bapak Ibu. Lalu untuk persyaratan dan jadwal pendaftaran yang SD, berusia 7 tahun dan paling tinggi 12 tahun wajib diterima sebagai peserta didik. Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Pengecualian syarat usia kurang dari 6 tahun sebagaimana poin B, yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2020 dengan memiliki kecerdasan istimewa atau bakat istimewa atau kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru. Kalau ini juga tidak bisa didapatkan, bisa minta bantuan ke puskesmas terdekat. Memiliki surat keterangan telah mengikuti pendidikan anak usia dini, jika memiliki. Jadi yang ini opsional Bapak Ibu. Kalau anak belum ikut PAUD atau TK, itu juga tetap boleh mendaftar ke SD. Memiliki kartu keluarga, memiliki akta kelahiran. Nah, kami ulangi kaitannya dengan poin C. Kaitannya dengan poin C. Jika memang sekolah masih memiliki kuota, dan ada anak yang memiliki bakat istimewa, kecerdasan istimewa, baru boleh mendaftar ke SD ketika usianya kurang dari 6 tahun. Tetapi harus ada bukti tertulis. Harus ada bukti tertulis rekomendasi dari psikolog boleh, dari dewan guru boleh, dari puskesmas terdekat boleh. Yang paling memungkinkan ya dewan guru atau puskesmas terdekat Bapak Ibu. Nah, jika sekolah SD menerima anak yang usianya kurang dari 6 tahun, berarti harus juga menyadari bahwa untuk dana bosnya, anak tersebut tidak bisa dihitung. Jadi selama 1 tahun, jika Bapak Ibu di SD menerima siswa yang usianya kurang dari 6 tahun, maka dana bosnya akan tidak dihitung untuk anak tersebut. Lalu untuk jadwal pelaksanaan PPDB SD, ini jadwalnya sama. Dari pendaftaran, analisis dan penyusunan peringkat, pengumuman, daftar ulang, lalu hari pertama masuk sekolah. Ini jadwalnya juga sama. Lalu untuk pendaftaran TK. Tata cara pendaftaran online calon peserta didik TKA dan TKB diatur sebagai berikut. Pendaftaran nanti halaman webnya sama, yaitu di ppdb.magelangkap.go.id dengan mengunggah dokumen berupa foto siswa, jadi foto siswanya langsung difoto saja pakai HP, akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli, scan foto dengan telepon genggam, kartu keluarga asli, scan foto dengan telepon genggam. Bapak Ibu tidak perlu membeli scanner. Kalau Bapak Ibu memiliki smartphone, bisa dengan mendownload program namanya Cam Scanner. Bisa menggunakan program namanya Cam Scanner. Nanti kualitasnya juga bagus, tidak harus hampir sama dengan scanner Bapak Ibu. Jadi untuk penghematan anggaran, kalau memang sekolah sudah memiliki scanner ya tidak masalah, tapi kalau yang belum cukup dengan aplikasi namanya Cam Scanner. Lalu untuk yang pendaftaran SD itu juga sama,
pendaftaran melalui web ppdb.magelangkap.go.id, lalu mengunggah dokumen berupa foto siswa, akte kelahiran, KK asli. Nah, di sini ada ketambahan surat keterangan telah mengikuti pendidikan anak usia dini jika memiliki. Jika memiliki. Jadi ini tidak wajib Bapak Ibu. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa akte kelahiran dan KK itu yang asli? Karena kalau KK dan akte kelahiran yang asli itu difoto saja, tidak perlu legalisir. Untuk verifikator itu bisa menyatakan dokumennya itu asli ketika yang difoto itu juga asli. Tapi kalau sudah fotokopian, itu dengan mudahnya orang tua wali itu bisa merubahnya Bapak Ibu. Tetapi kalau satu kasus ternyata dokumennya hilang semua, itu nanti silahkan kebijakan sekolah kalau memang sekolah menerima yang bukan asli. Lalu untuk SD tadi seperti yang sudah kami jelaskan ada 3 jalur pendaftaran, yaitu zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua dalam satu wilayah zonasi. Nah, untuk yang zonasi, ketika siswa memilih zonasi, maka akan muncul 5 sekolah terdekat. Jadi 5 SD terdekat dari rumahnya. 5 SD terdekat dari rumahnya. SD yang muncul itu baik negeri maupun swasta. SD yang muncul itu baik negeri maupun swasta. Lalu calon peserta didik dapat memilih 3 sekolah dengan jalur yang sama. Nah, memilih 3 sekolah ini tidak wajib semuanya dipilih. Jika memang ada anak yang mantepnya pilihan 1 dan pilihan 2 saja, itu boleh. Atau hanya memilih 1 pilihan, itu juga boleh. Pilihan pertama dan pilihan kedua tidak harus yang negeri, boleh yang swasta. Itu sesuai dengan kehendak dari masing-masing wali murid atau orang tua. Jadi untuk pemilihan 3 sekolah ini silahkan, itu bebas. Lalu panitia PPDB sekolah mengunduh dokumen persyaratan verifikasi, melakukan verifikasi dokumen, mencentang kelengkapan berkas, lalu mencetak dan mengunggah bukti verifikasi berkas yang telah dibubuhi tanda tangan panitia dan stempel sekolah. Lalu pendaftarnya dapat mengunduh dan mencetak bukti verifikasi. Ketika ada peserta yang melakukan perubahan pilihan atau jalur PPDB, harus melakukan pendaftaran ulang dari awal sebelum batas waktu pendaftaran berakhir. Calon peserta didik dengan kriteria anak penyandang disabilitas dapat diterima oleh sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil seleksi diumumkan melalui laman PPDB online, Bapak Ibu. Nah, lalu ketentuan sistem zonasi SD. Kalau untuk TK tidak menggunakan, jadi sistemnya hanya zonasi. Kalau yang TK nanti seleksinya berdasarkan usia. Nanti kita bahas setelah ini. Untuk ketentuan sistem zonasi SD, ketentuan sistem zonasi SD berdasarkan lokasi desa atau kelurahan terdekat dengan sekolah. Penentuan lokasi pada sistem zonasi SD menggunakan alamat sesuai kartu keluarga atau KK orang tua atau wali yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Nah, ini untuk seleksinya. Seleksi calon peserta didik baru tingkat TK mempertimbangkan kriteria usia calon peserta didik baru. Untuk TK mempertimbangkan kriteria usia calon peserta didik baru. Lalu untuk SD ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi dengan kuota 80%. Yang pertama dipertimbangkan adalah usia. Jika ternyata ada usia yang sama, baru jarak. Ternyata usia dan jaraknya sama, baru yang memiliki surat keterangan telah mengikuti pendidikan anak usia dini. Ini untuk jalur zonasi, kuotanya 80%.
Yang kedua adalah jalur afirmasi, kuotanya 15%. Persyaratannya adalah berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penerima PKH, KIP atau PIP, Gulkin atau program jaring pengaman sosial yang lain. Nah, untuk Gulkin dan program jaring pengaman sosial yang lain, karena tidak ada kartunya, nanti modelnya adalah data kolektif Gulkin ditambah surat keterangan dari kepala desa. Lalu yang berikutnya adalah berada di dalam dan di luar zonasi sekolah. Jadi untuk jalur afirmasi ini bebas memilih sekolahnya baik di dalam maupun di luar zona. Tetapi nanti mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah baru usia yang lebih tua. Berikutnya jalur perpindahan orang tua atau wali 5%. Kelengkapan dan hasil verifikasi oleh panitia sekolah dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakannya. Anak guru pada satuan pendidikan, jarak tempat tinggal, dan usia yang lebih tua. Jika jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua tidak terpenuhi, sekali lagi, jika jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur zonasi. Jadi Bapak Ibu, jika tidak ada yang daftar di jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua, nanti jatahnya di jalur afirmasi dan perpindahan itu menjadi jalur zonasi. Bisa jadi jalur zonasi itu 100%. Itu nanti akan dibuat di sistem. Biasanya di hari terakhir Bapak Ibu, kalau hari pertama, hari kedua itu masih sesuai dengan ketentuan ini, zonasi 80%, afirmasi 15%, perpindahan 5%. Lalu untuk anggota rombel Bapak Ibu, nah anggota rombel ini sudah sesuai dengan Permen. TK maksimal dalam satu kelas itu 15, SD 28. Nah, ketentuan terkait dengan kuota ini, jumlah anggota rombel ini, sudah kemarin dikirimkan oleh masing-masing bidang ke tim teknis untuk dimasukkan ke sistem. Jika ternyata dari Bapak Ibu menemukan ada ketidaksesuaian, silakan koordinasi dengan bidang masing-masing. Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya, masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan 1 hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah dengan cara seleksi offline yang diatur oleh sekolah masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu, bagi sekolah ketika PPDB online ternyata sudah ditutup dan di tempatnya Bapak Ibu daya tampungnya masih ada, maka sekolah diperkenankan menerima siswa sampai 1 hari sebelum hari pertama masuk sekolah secara offline. Tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, keuntungan ketika Bapak Ibu menggunakan PPDB online adalah data PPDB online jelas nanti akan menjadi data Dapodik. Nah, ketika menjadi data Dapodik, ada kuncian di situ. Ada kuncian di situ maksudnya ketika siswa mendaftar di sekolah A, maka secara data Dapodik dia juga menjadi miliknya sekolah A. Ketika dia ternyata sekolahnya di B, anak tersebut baru boleh dimutasikan 6 bulan kemudian. Karena datanya sudah masuk di data Dapodik. Tetapi kalau seleksi offline ini nanti masing-masing dari operator Dapodiknya harus menambahkan siswa yang melakukan PPDB offline di manajemen Dapodik sekolah masing-masing. Lalu untuk pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilaksanakan di sekolah penerima secara online. Secara online, nanti orang tua mengirimkan hasil scan atau foto bukti pendaftaran verifikasi berkas,
mengirimkan hasil scan atau foto surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dan pindah sekolah bermaterai 6.000. Jadi ketika PPDB online karena kita kondisi seperti ini tidak bisa ketemu dengan orang tua, untuk pengunciannya ada di sini juga Bapak Ibu. Mengirimkan hasil scan bukti pendaftaran sama surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dan pindah sekolah bermaterai 6.000. Pindah sekolah diatur di Permen bolehnya setelah 1 semester. Pindah sekolah itu bolehnya setelah 1 semester. Lalu hari pertama masuk sekolah adalah tanggal 13 Juli atau sampai ada informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Bapak Ibu, karena kita belum tahu kondisi saat ini berakhirnya kapan, tetapi secara kaldik direncanakan tanggal 13 Juli 2020 adalah hari pertama masuk sekolah. Lalu pastikan ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Ini dilarang melakukan kekerasan fisik dan psikis yang mengarah kepada perpeloncoan selama kegiatan tersebut. Untuk SD dari peserta didik kelas 2 sampai kelas 6 tetap masuk dan melaksanakan proses pembelajaran selama kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Laporan dan pengawasan nanti Bapak Ibu jika menemukan ternyata ada ketidaksesuaian, silahkan Bapak Ibu berkoordinasi dengan Korwil masing-masing, lalu berjenjang ke bidang pembinaan PAUD-Dikmas atau SD sesuai kewenangannya Bapak Ibu. Lalu untuk ketentuan tambahan Bapak Ibu, tadi ketika kita sudah PPDB online dari tanggal 8 sampai 11 Juni 2020, ternyata masih belum terpenuhi rombongan belajarnya, sekolah masih diperkenankan ada PPDB secara offline sampai 1 hari sebelum hari pertama masuk sekolah, yaitu tanggal 13 Juli 2020, ternyata di lingkungannya Bapak Ibu masih ada peserta didik yang rawan putus sekolah dan rombongan belajarnya Bapak Ibu belum terpenuhi. Maka sekolah boleh menerima siswa peserta didik yang rawan putus sekolah retrieval sampai akhir bulan September 2020. Jadi ini sudah berlapis Bapak Ibu. Ketika PPDB online ternyata rombelnya belum terpenuhi, silahkan ada PPDB offline sampai 1 hari sebelum hari pertama masuk sekolah, 13 Juli 2020. Jika ternyata rombongan belajarnya Bapak Ibu juga belum terpenuhi, ada peserta didik rawan putus sekolah, itu masih boleh diterima sampai akhir bulan September 2020. Lalu ternyata poin nomor 3 ya Bapak Ibu, apabila PPDB online tidak dapat dilaksanakan. Ini juga untuk yang melakukan PPDB secara offline setelah PPDB online itu, pastikan memperhatikan protokol kesehatan, antara lain sekolah memastikan kebersihan lingkungannya dengan penyemprotan desinfektan, sekolah menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun serta air mengalir, sekolah menyediakan hand sanitizer, sekolah menyiapkan ruangan atau tempat yang cukup dengan memperhitungkan jarak aman 1 sampai 2 meter. Mengatur penjadwalan kedatangan orang tua atau wali dalam 1 hari berdasarkan potensi atau asal calon peserta didik. Orang tua atau wali wajib menggunakan masker dan dalam keadaan sehat. Jadi ketika pendaftaran peserta didik ini, mohon kalau sampai offline pun yang datang ke sekolah adalah orang tua atau wali dan wajib menggunakan masker serta dalam keadaan sehat. Ini ketentuannya Bapak Ibu. Kesimpulannya, kebijakan zonasi dalam PPDB, keberpihakan kepada anak tidak mampu, menghapus diskriminasi dan ketidakadilan, pintu masuk bagi terwujudnya pemerataan kuantitas dan kualitas sekolah, termasuk guru, sekolah menjadi tempat belajar menyenangkan dan penguatan pendidikan karakter,
membantu Pemda dalam pemenuhan SPM. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan PPDB online, nanti ada 3 strategi yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu. Strategi pertama adalah jika hasil dari sosialisasi Bapak Ibu ke masyarakat mampu untuk mendaftarkan mandiri putra-putrinya, itu silahkan masyarakat atau orang tua wali itu langsung daftar di halaman ppdb.magelangkap.go.id dengan mengunggah foto siswa tadi itu, akte kelahiran, KK. Lalu ternyata wali murid atau orang tua siswa di lingkungan sekolah Bapak Ibu masih kesulitan kalau harus mengakses sendiri. Maka strategi yang kedua adalah sekolah wajib menyediakan kontak person dan nomor HP yang bisa dikirimi scanan dari orang tua itu tadi, dari foto siswa, akte kelahiran, kartu keluarga asli. Jadi yang banyak ditemui di masyarakat adalah orang tua mahir untuk WA-an. Jadi di panitia PPDB sekolah wajib menyediakan kontak person dan nomor yang bisa dikirimi dokumen lewat WA. Nanti yang mendaftarkan siapa? Yang mendaftarkan adalah panitia PPDB dari sekolah masing-masing. Nanti membantu. Strategi yang ketiga adalah ketika ternyata orang tua atau wali murid tidak mampu untuk mendaftar mandiri di wppdb.magelangkap, lalu tidak mampu juga untuk mengirimkan WA, maka wali murid diperkenankan datang ke sekolah membawa dokumen. Dokumennya ada akte kelahiran, ada kartu keluarga asli, nanti sudah membawa foto siswa. Nah, dokumen itu nanti mohon dibantu oleh panitia PPDB sekolah untuk dimasukkan ke sistem. Jadi Bapak Ibu panitia PPDB sekolah yang memfotokan atau menyekenkan akte kelahirannya, kartu keluarga asli selalu mendaftarkan. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika ada orang tua datang ke sekolah, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 itu tetap dijalankan. Jadi protokolnya itu tetap dijalankan ketika ternyata ada orang tua atau wali yang harus datang ke sekolahnya Bapak Ibu. Dari poin A sampai F ini dilaksanakan. Nah, mungkin baik juga ketika sekolah juga menyediakan masker ekstra. Ternyata ada orang tua, wali murid datang tetapi tidak menggunakan masker. Nah, Bapak Ibu di panitia sekolah sudah menyediakan masker ekstra sehingga mereka tidak harus pulang untuk ambil masker, tetapi silahkan dipakaikan masker dan pelayanan berjalan seperti biasanya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk paparannya sekian Bapak Ibu. Untuk materi itu sudah kami kirimkan lewat operator UPT masing-masing. Bapak Ibu bisa mendapatkan lewat operator UPT masing-masing. Jika masih ada pertanyaan, kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Mohon bagi yang mau bertanya bisa unmute mic-nya, bisa langsung menanyakan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu, silakan jika sudah ada yang memiliki pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Silakan jika ada yang memiliki pertanyaan, Bapak Ibu. Monggo dari TK atau SD yang akan bertanya, silakan. Jadi kami ulangi lagi Bapak Ibu, dengan PPDB online ini membantu kita kaitannya nanti dengan data Dapodiknya.
Data Dapodik yang sudah daftar di tempat jenengan, daftar ulang, otomatis itu menjadi siswanya jenengan dan masuk di Dapodiknya jenengan. Yang kedua, ketika PPDB secara online, akan sangat tidak mungkin ada siswa mendaftar di dua tempat sekaligus. Pilihan pertama itu pasti hanya ada satu. Jadi ketika PPDB secara online, bisa dipastikan nanti ketika dia daftar ulang ya menjadi siswanya Bapak Ibu semua, siswa sekolahnya Bapak Ibu semua, tanpa ada yang, oh ini sudah terdaftar di tempat kami, kenapa kok sekolahnya di sekolah B gitu. Nah, kalau PPDB-nya secara online itu bisa dimungkinkan kita penguncian data di situ. Jadi di Dapodiknya dikunci, boleh keluarnya setelah 6 bulan Bapak Ibu. Monggo jika ada pertanyaan. Mau tanya. Oh, nggih, monggo Bu, mohon maaf ini tadi saya mute all. Jenengan yang ingin bertanya silahkan di-unmute. Tadi barusan saya mute all. Yang ingin bertanya silahkan di-unmute. Nggih, silahkan Ibu, dari mana? Saya dari SD Negeri Kalipucang, Kecamatan Gerabak. SD mana Ibu yang dari Gerabak? SD Negeri Kalipucang. SD Negeri Kalipucang, Kecamatan Gerabak. Mohon yang lain yang di Kalipucang, Kecamatan Gerabak. Nggih, silahkan Ibu. Oh iya, ini di persyaratan dan jadwal pendaftaran di poin B kan ada memiliki surat keterangan telah mengikuti pendidikan anak usia dini. Masyarakat di sekitar kami semuanya telah mengikuti pendidikan anak usia dini. Berarti kita harus membuatkan surat keterangan itu ya Pak? Yang surat pendidikan anak usia dini atau biasanya didapatkan ketika anak sudah keluar dari jadi setelah didapatkan sudah lulus dari Ibu. Tidak jelas Pak. Sebentar, saya mute all semua nggih. Mohon maaf yang di-unmute hanya yang tadi bertanya dari Gerabak itu. Yang di-unmute, yang lain saya mute dulu aja nggih, biar suaranya lebih jelas. Monggo Ibu yang dari Gerabak tadi. Iya Pak. Masyarakat di sekitar kami kan semuanya telah itu mengikuti pendidikan anak usia dini, berarti kan dari PAUD-nya harus membuatkan surat keterangan itu atau bagaimana? Itu sudah otomatis dari TK-nya Ibu, jadi tidak perlu dibuatkan surat lagi. Iya, surat keterangan sudah mengikuti anak usia dini itu kan ketika lulus dari TK, biasanya ada surat yang dari TK-nya bahwa dia sudah selesai melakukan pendidikan TK tersebut. Jadi SD tidak perlu melakukan apapun. Kaitannya dengan surat bahwa dia sudah mengikuti pendidikan usia dini. Oh ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Mohon maaf saya mute all lagi. Yang akan bertanya silakan di-unmute. Ini ramai sekali suaranya. Yang mau bertanya silakan di-unmute. Oke, silakan Ibu. Dari mana? SD Surabaya Bandungan, Pak. Dari mana Ibu? Bandungan? Iya. Maaf meneruskan pertanyaan yang tadi, Pak. Yang mana Ibu? Halo, yang barusan ini Pak. Kalau dari TK, kalau dari TK itu kan ada Dapo TK ya Pak. Iya.
Kalau sekolah kami itu biasanya penerimaan siswanya itu dari RA, berarti sama seperti tahun-tahun sebelumnya itu kita tetap ulang ya Pak, masukkan ulang ya Pak. Kalau untuk TK, jadi data yang masuk di PPDB otomatis menjadi data Dapodik, baik Dapopaut maupun Dapodikdas. Nah, untuk data-data rincinya nanti yang harus Bapak Ibu lengkapi di Dapodiknya. Tetapi untuk data siswanya itu nanti sudah masuk di Dapodiknya Bapak Ibu. Sehingga jenengan tinggal menambahkan saja data rinci yang lain. Nah, berbeda ketika Bapak Ibu melakukan PPDB secara offline, maka jenengan ketika menambahkan siswa itu harus lewat manajemen, terutama bagi yang SD. Kalau yang TK memang masih dimungkinkan bisa menggunakan Dapodik pautnya. Begitu Ibu. Itu kalau dari TK kan tinggal tarik siswanya ya Pak. Iya. Gitu, Pak. Tapi kalau dari RA Pak, sama saja, yang RABA itu kan nanti dia juga masuk ke sistem. Sehingga sama saja berarti. Iya, ketika masuk ke sistem, datanya otomatis akan masuk ke Dapodik, tetapi memang operator Dapodik yang di SD itu harus melengkapi data yang lain, data rincinya, karena tidak akan selengkap yang lulusan dari TK. Begitu, Ibu. Pertanyaan lain Pak, satu lagi nih Pak. Untuk siswa lulusan dari kami kelas 6, itu kan ada yang pindah kakak Pak. Tapi masih sekitar Bandungan. Nah, pergantian kakaknya itu setelah tanggal 10 Mei. Itu nanti kan untuk pendaftaran ke jenjang SMP itu kan masih sama pakai Imbinasi ya Pak ya? Iya. Menggunakan akun seperti tahun lalu ya Pak? Iya, sama. Seperti akun tahun lalu. Datanya itu kan belum saya ganti Pak. Masih kakak yang sebelumnya. Padahal kakaknya sudah ganti. Itu gimana Pak? Data yang sekarang kakaknya sudah ganti. Nanti akan ada perbaikan by system Bu. Jadi data-data itu nanti sekaligus untuk simulasi akan ada pembukaan perbaikan data sebelum proses PPDB-nya itu. Itu lewatnya Dapodik atau apa Pak? Nanti kalau kondisi sekarang Dapodik itu kan off. Sampai makanya itu. Ya, sampai nanti rilis aplikasi yang baru. Nah, ketika kondisi ini off, maka kami akan bermainnya di aplikasi PPDB-nya. Jadi kan ngedit di aplikasi PPDB, otomatis juga di Dapodiknya nanti akan berubah juga. Iya. Tetapi nunggu rilis aplikasi Dapodik yang baru. Begitu Ibu. Begitu. Berarti nanti kita perubahannya lewat sistem PPDB yang baru gitu Pak. Sistem PPDB. Terus nanti ketika Dapodik versi baru sudah luncur, itu nanti langsung berubah. Iya. Terima kasih ya Pak. Sami-sami. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Monggo Bapak, jika masih ada pertanyaan atau penjelasan yang dirasa kurang jelas. Ya, saya mau tanya. Monggo Ibu. Dari saya Kecamatan Ngabla. Dari Ngabla. Yang ditentukan itu kelas 28. Kemudian ini kurang jelas, saya mute all semua. Mohon maaf, ini kurang jelas. Ibu unmute. Ini saya tidak bisa mendengar suara Ibu dengan jelas. Ini baru saya mute all. Jenengan yang dari Ngablak, monggo di unmute mic-nya. Silahkan bertanya Ibu. Ini mohon maaf. Silahkan Ibu yang dari Ngablak tadi. Ya. Sudah jelas Pak? Sampun, sudah jelas Ibu. Ini mau tanya. Tadi kan setiap kelas kuota maksimal 28. Ibu. Kemudian seandainya ada pendaftar itu 35, itu kan nanggung istilahnya. Kalau dijadikan 2 kelas,
yang satu kelas tidak bisa memenuhi kuota. Terus langkahnya bagaimana itu, Pak? Jadi begini Ibu, kaitannya dengan PPDB online, yang bisa terseleksi adalah sesuai dengan kuota atau rombel yang sudah didaftarkan di sistem. Ya. Maka jika ada pendaftarnya di tempat Ibu itu 35, yang akan diterima by system adalah 28. Sisanya akan dialihkan ke sekolah yang lain. Tetapi ternyata ada kebijakan lain dari sekolah itu mengendaki, saya tahun ini mengendaki membuka 2 rombel, silahkan koordinasi dulu dengan bidang SD. Perizinannya nanti ke bidang SD, baru kalau dari bidang SD diizinkan, itu dari tempatnya Ibu boleh menambah rombel. Nah, kaitannya dengan hal ini, tidak masalah sebetulnya secara dapodik ketika siswanya adalah 35. 35 jelas wajib dibuat 2 rombel, Ibu. Jadi, kaitannya dengan kuota, itu nanti silahkan dicek lagi kuota yang sudah kemarin dari bidang SD sudah menyerahkan ke panitia PPDB untuk kuota-kuotanya, silahkan dicek lagi yang data dari bidang SD yang diserahkan ke panitia PPDB itu sudah benar atau belum. Kalau masih belum dan memang membutuhkan revisi, silahkan komunikasi dengan bidang masing-masing. Begitu Ibu. Kemarin kan sudah 2 kelas. Sudah 2 kelas. Oh, nggih. Kalau sudah 2 kelas itu tadi, berarti kan di tempatnya jenengan boleh menerima 2 kelas itu, Bu. Tadi klausulnya adalah ketika PPDB online berakhir, ternyata rombongan belajarnya masih belum terpenuhi, sekolah kan diberi kesempatan untuk PPDB secara offline sampai 1 hari sebelum hari pertama masuk sekolah. Ternyata rombongan belajarnya juga belum terpenuhi, maka sekolah juga masih bisa menerima siswa sampai akhir bulan September. Itu terutama untuk anak-anak yang rawan putus sekolah. Begitu Ibu. Ya, ya. Berarti nanti seandainya dijadikan 2 kelas, itu yang 1 kelas harus 28 dan sisanya itu 1 kelas lagi gitu, atau bisa dibagi 2 gitu, Pak? Data secara dapodik itu idealnya ketika 35 berarti satunya 28, yang satunya adalah 7. Tetapi kalau data real proses pembelajaran akan tidak efektif ketika satunya 28, satunya 7. Itu haknya dari sekolah untuk mengaturnya. Mungkin ada masing-masing 17, 12 ya. Oh 12 sampai 20 dan 15 itu juga bisa. Ya. Tapi data secara dapodik memang dipersyaratkannya 28 dan sisanya. Oke. Begitu Ya, Ibu. terima kasih penjelasannya. Ya, sekian. Cukup. Monggo jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Halo. Halo, monggo. Ya, Mas dari SD Kaliputong Grabak. Nggih. Mau tanya itu untuk kakak sama akta kan harus asli. Jika ada yang mengumpulkan fotokopi, haruskah dilegalisir? Baik, terkait dengan dokumen yang kalau by system memang dipersyaratkan asli, tetapi melihat kondisi sekarang, tidak asli pun tidak apa-apa dan tidak harus dilegalisir. Tetapi nanti tugas dari panitia PPDB sekolah juga memastikan bahwa data yang dikirimkan itu memang benar, Bapak Ibu. Oh ya, makasih Mas. Iya, sama-sama. Monggo, yang lain. Saya Pak. Halo. Monggo Bapak. Nggih. Saya ada dari SD Banjarsari, Pak.
SD Negeri Banjarsari. Banjarsari. Ya. Oh, nggih, monggo. Itu untuk penerimaan peserta didik baru itu nanti setelah diterima itu nanti cara menentukan diterima atau tidaknya itu dinas atau pihak sekolah sendiri ya? Baik, untuk penentuan diterima atau tidak, untuk penentuan diterima atau tidak, itu kan nanti sampai ada pengumuman dan daftar ulangnya. Pengumuman dan daftar ulangnya. Nah, itu setelah diumumkan dan daftar ulang, jelas itu menjadi muridnya sekolah Bapak Ibu semua. Begitu. Jadi penentuannya nanti by system yang sudah diumumkan dan sudah daftar ulang, maka otomatis itu secara data Dapodik akan kami masukkan ke sekolahnya Bapak Ibu semua dan dianggap itu muridnya Bapak Ibu semua. Begitu Bapak. Berarti kita nanti dari operator sekolah tidak perlu setelah diketahui itu diterima, berarti dari pihak sekolah, dari operator tidak perlu menarik online di... Iya, tidak perlu menarik online Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada aplikasi Dapodik baru, otomatis data siswanya itu sudah masuk ke sekolahnya Bapak Ibu semua. Jenengan tinggal mapping di rombelnya Bapak Ibu. Oh ya Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Nggih. Monggo jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak Pram mau bertanya? Nggih, silakan Ibu. Dari mana Ibu? Mohon diulangi. Saya dari Kanigoro 1 Ngablak, Pak. Oh iya, Kanigoro 1 Ngablak. Oh, monggo silakan. Kanigoro. Oh, Kanigoro, nggih. Jadi saya dan teman-teman ini telat masuk ke yang sesi ini. Nah, jadi belum tahu untuk sesi penjelasan dari Pak Pram. Apakah nanti ini ada rekamannya yang harus kita unduh atau gimana Pak? Atau Pak Pram bisa menjelaskan kembali? Oh, nggih. Nanti untuk materi sudah kami kirimkan lewat operator UPT. Sesi ini juga kami rekam, Bapak Ibu. Nanti akan coba kami upload ke YouTube, sehingga Bapak Ibu bisa belajar lagi lewat rekaman yang kami upload. Nah, nanti untuk penjelasan kembali, kasihan teman-teman yang sudah ini, Bapak Ibu. Jadi kalau yang mohon maaf, kalau yang sudah telat, biasanya sesi-sesi yang kemarin kami tawarkan silahkan ikut sesi berikutnya. Karena ini sesi terakhir, maka kami bisanya nanti mohon jenengan melihat rekamannya. Begitu, Pak. Oh iya, siap Pak. Terima kasih. Nggih. Monggo jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya. Halo, monggo. Cek 1 2 3. Nggih, silahkan Bapak. Bisa terdengar Bapak? Bisa. Ya, ini tadi meneruskan Bapak yang dari Kanigoro, kalau untuk melihat rekaman di YouTube itu channelnya apa ya Pak? Oh, nanti kami ini Pak, nanti kami kirimkan. Oh nanti ya, berarti nunggu dari dinas. Iya, itu kalau channel biar ini karena kedinasan, biar nanti kami masukkan di channelnya dinas saja, bukan channel pribadi saya. Oh iya. Ya. Nanti ya, kami Pak kirimkan Pak. Oke, linknya segera kami berarti kirimkan. Nunggu informasi dari dinas ya? Iya, nunggu nanti kan segera kami kirimkan lewat operator UPT di broadcast ke Bapak Ibu semua nanti. Setelah sesi ini selesai kan segera kami olah videonya, kami upload, terus kami kirimkan linknya. Berarti kurang lebihnya dalam minggu ini ya Pak? Iya, dalam minggu ini sudah ada.
dalam minggu ini pasti sudah ada. Nggih. Oke, terima kasih Bapak. Nggih, sami-sami. Monggo jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Oh, silahkan Bapak, nggih. Ini dari SD Jogoyasan. Soal tadi yang khusus apa? Sama dengan. Mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas, Bapak. Mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas. Ini saya mute all semua. Nanti jenengan unmute dulu. Ini saya mute all dulu semua, nanti jenengan unmute dulu. Monggo, Bapak tadi yang bertanya, mohon maaf, tadi kami mute all dulu semua. Silakan Bapak yang tadi bertanya, karena suara tadi tidak begitu jelas, sehingga kami harus mute all dulu semua. Monggo. Nggih, silakan Bapak. Nggih, mohon maaf tadi suaranya tidak begitu jelas, Pak. Monggo pertanyaannya. Nggih, saged Pak. Nggih. Nggih. Mau tanya ini Pak, misal ada itu pendaftar yang sudah menyerahkan berkas itu, terus dari ya panitia itu untuk di sistem itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ya Pak? Iya, jadi jika ada orang tua atau wali murid yang sudah menyerahkan berkas ke sekolah Bapak Ibu semua, panitia PPDB sekolah dapat memasukkan ke sistem sesuai dengan jadwal PPDB online yang sudah ditetapkan, yaitu dari tanggal 8 sampai 11 Juni 2020. Begitu, Pak. Oh ya, terima kasih, Pak. Sami-sami, monggo. Jika masih ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu silahkan. Assalamualaikum, Pak Pram. Waalaikumsalam, Ibu. Monggo. Saya dari SD Banyusari, Gerabak. Mau menanyakan, semisalnya ada anak dari luar daerah, misalnya Jakarta, terus mereka kembali, kan banyak yang bekerja di luar daerah, terus kembali ke Banyusari misalnya, terus mau mendaftar ke SD kami. Terus pendaftarannya mau melewati jalur yang mana ya Pak ya? Baik Ibu, jadi ada pendaftar, itu kakaknya masih di luar Kabupaten Magelang, luar daerah. Nah, sebetulnya untuk jalur SD ada 3 jalur, zonasi, afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Nah, jika, mohon maaf, ternyata anak tersebut dari jalur afirmasi atau dari keluarga tidak mampu, bisa diarahkan lewat jalur afirmasi, karena di situ kuotanya 15%. Tetapi kalau ternyata dari keluarga yang mampu, bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua yang 5% itu, Ibu. Oke. Begitu Ibu, jadi bisa menggunakan 2 jalur yang afirmasi atau perpindahan orang tua. Nanti dilihat juga kalau kondisi keuangannya baik, ya berarti perpindahan orang tua. Kalau dia berasal dari keluarga tidak mampu, ya berarti ikutnya yang afirmasi. Oh iya Pak. Oke, begitu Ibu. Oh iya. Terus satu lagi Pak, misalnya ada anak yang itu inklusi ABK inklusi, itu tetap kita terima gitu. Misalnya sekolah kita tidak menyediakan itu inklusinya. Baik Ibu, untuk yang anak berkebutuhan khusus, setiap sekolah wajib menerima,
tetapi syarat dan ketentuan juga berlaku. Syarat ketentuan juga berlaku, maksudnya nanti dari pihak sekolah juga cek ABK-nya seperti apa. Kalau dia memang masih bisa ditangani di sekolah reguler, ya wajib diterima. Lalu yang kedua, untuk kuota masing-masing kelas, itu ABK-nya juga itu dibatasi. Tidak bisa Bapak Ibu menerima kuota ABK kok sampai 10 dalam satu kelas. Itu nanti syarat dan ketentuan lebih lanjut terkait dengan ABK, silahkan konsultasi juga dengan dinas. Misal ada pendaftar 5, nanti diseleksi juga pendaftar 5 itu rombelnya jenengan hanya 1. Nah, mana yang bisa dimasukkan di tempat jenengan, silahkan konsultasi lebih lanjut dengan dinas. Begitu Ibu. Ya Pak, terima kasih. Nggih. Monggo, bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Pram. Waalaikumsalam Bapak. Nggih, silahkan Bapak dari mana? Kami dari di Grabak Pak. Oh nggih, silahkan Bapak. Mau menanyakan mengacu tahun yang dulu, mungkin tahun ya. Mohon maaf ini feedback. Saya mute all dulu semua. Nanti yang Bapak dari Grabak bisa di-unmute. Ini mohon maaf saya mute all dulu semua karena pertanyaan dari Bapak tidak bisa kami tangkap Bapak. Nanti yang dari Grabak silahkan unmute mic-nya sehingga kami bisa menangkap pertanyaan dari Bapak. Monggo. Yang lain mohon bantuan untuk di-mute dulu. Silahkan Bapak yang dari Grabak. Iya Pak, mohon izin kami dari SD Siding Grabak Pak. Nggih. Tanyakan, apabila nanti dari calon peserta yang disebutkan Bapak tadi harus melampirkan KK ya Pak ya? Iya. Nah, itu di lingkungan kami pernah terjadi. Ada nama ibu, nama anak, tetapi nama Bapak belum masuk di KK tersebut. Dari panitia PPDB terus mengambil langkah bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tidak masalah Bapak, jadi di KK-nya hanya ada nama ibu dan nama anak, karena data yang dibutuhkan untuk Dapodiknya adalah data nomor KK dan data NIK Bapak. Data nomor KK dan data NIK. Jadi misal di situ tidak tertera nama ayah pun tidak masalah, tetap boleh diterima Bapak. Misal sampai ada orang tua tidak punya kakak pun, Bapak Ibu kalau di situ dia juga membawa surat keterangan domisili juga bisa dilayani. Jadi jangan sampai persyaratan yang tadi ditetapkan itu malah menghambat anak jadi tidak bisa daftar. Tidak punya akte, ya masih ada surat keterangan lahir. Tidak punya kakak, ada surat keterangan domisili. Jadi dimudahkan saja. Begitu Bapak. Siap, terima kasih Pak Pram jawabannya. Nggih, sami-sami. Nggih. Monggo jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah melakukan rapat secara telekonferensi dengan baik. Kami dari Dinas Pendidikan selaku panitia PPDB sekali lagi menandaskan satu, bahwa PPDB ini nanti masyarakat diberi kemudahan
dimudahkan, jangan dipersulit. Jadi kalau ada persyaratan yang kurang dan sebagainya bisa dikomunikasikan. Yang kedua, para operator wajib membantu masyarakat kalau ada kesulitan. Kesulitan itu macam-macam, randuwe HP, kagungan duwe HP ning pulsa entek atau sinyalnya tidak bagus, maka sekolah wajib bantu. Yang ketiga, nanti diharapkan data-data yang disampaikan ke panitia itu data yang akurat, dengan online dengan akurat. Jadi kita minta kerjasamanya, prinsipnya ayo sekolah di Magelang. Jadi anak Kabupaten Magelang sekolahnya di Kabupaten Magelang, tidak usah ke sekolah yang jauh-jauh. Karena untuk efisiensi, untuk pembentukan karakter dan sebagainya lebih baik. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih, kita akhiri, kita tutup sesi ini dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Tentang penerimaan siswa baru. Sebetulnya apa kok? Ini pas rampung, maupun rampung.
Oh,